Ini tadi ada nun sukun bertemu huruf ya. Bacaan idgham bihuna. Artinya menyatukan dengan mendengung. Terus ini ada jim sukun. Ini bacaan kolkola, artinya memantulkan bacaan. Lah kalau ini ada nun ada tanda tajdid. Nun yang dikasih tajdid ini bacaan apa? Gunah, artinya mendengung sepanjang 2 rakaat. Kalau ini mengapa ini dibaca matobi? Ada alif setelah fathah. Berapa panjangnya matobi? 2 rakaat atau 1 alif. 1 alif atau 2 rakaat. Innalil muttaqina inda rabbihim jannatin na'im afanaja'alul muslimina kal mujrimin malakum kaifa tahkumun am lakum kitabun fihi tadrusun inna lakum fihi lama tahayyarun. Ini tadi ada mim sukun bertemu fa. Bacaan apa? Idhar safawi. Terus ini bacaan apa? Matobi. Mengapa disebut matobi? Karena alif setelah fathah. Ada alif setelah fathah. Ini mat apa ini? Ada tandanya seperti ini. Mat jaiz munfasil. Mat jaiz munfasil. Mengapa disebut jaiz munfasil? Karena ada mat bertemu dalam kalimat. Ya, ada mat bertemu hamzah dalam 2 kalimat. Namanya mat wajib mutasil. Terus ini ada mim sukun bertemu ain. Idhar safawi lagi ya. Tadi ada tanwin bertemu wawu. Ini dibaca apa? Idgham biguna. Idgham biguna artinya menyatukan dengan mendengung. Terus ini bacaan apa ini? Mat ngaridi. Mengapa disebut mat ngaridi? Karena mat bertemu huruf yang akhir ayat. Mat bertemu huruf di akhiran ayat. Jadi namanya mat ngaridi. Panjangnya mat ngaridi berapa alif? 1 alif sampai 3 alif. Jadi ini boleh, pokoknya selebih dari matobingi atau sampai 3 alif juga boleh. Mat ngaridi. Terus ini wajib mutasil. Mat wajib mutasil. Macam-macam air yang bisa untuk bersuci adalah semua air yang turun dari langit atau keluar dari bumi selama masih asli kejadiannya. Tetapi kalau sudah berpindah tempat maka akan ada 4 macam hukumnya, yaitu 1. Air mutlak, yaitu air yang tidak musamah. Hukumnya hukum air mutlak adalah suci dan bisa mensucikan. 2. Air musammas, yaitu air yang dijemur dengan panas matahari. Hukum air musammas adalah makruh digunakan untuk badan. 3. Air mustakmal, yaitu air yang tidak digunakan untuk bersuci. Hukum air mustakmal adalah suci tapi tidak bisa untuk bersuci. 4. Air mutlak najis, yaitu air yang kurang dari 2 kula dan terkena najis. Hukum air mutlak najis adalah najis. Air 2 kula adalah air yang kalau dalam wadah persegi 4 panjangnya air, tingginya air, dan lebarnya air 60 cm. Jadi air yang bisa untuk bersuci itu
semua air yang turun dari langit dan keluar dari bumi selama masih asli, sifatnya, kejadiannya itu masih asli. Kalau sudah dipindah, kita bawa ke dalam rumah misalnya, itu berubah menjadi berapa hukum? 4. Yang pertama namanya apa? Air mutlak. Apa itu artinya air mutlak? Hukum air mutlak suci dan bisa mensucikan. Air yang kedua macam air musam. Apa artinya? Hukum air musamas makruh digunakan. Jadi kalau kalian wudhu misalnya pakai air yang dijemur dengan panas matahari, itu makruh. Kemudian macam air yang ketiga, air mustamal. Apa artinya? Yang sudah digunakan untuk bersuci. Hukum air mustamal. Jadi air mustamal walaupun suci tapi tidak boleh untuk bersuci, khususnya untuk badan. Jadi kalau wudhu kok menggunakan air mustamal itu tidak boleh. Macam air yang keempat namanya air mutanajis. Apa artinya? Air kurang 2 kula dan terkena najis. Apa hukumnya air mutanajis? Najis. Jadi kalau ada air sedikit seember misalnya atau sebaskom terkena najis, maka air itu enggak boleh disentuh. Jangankan digunakan untuk wudhu, untuk mandi, nyentuh saja tangan kita jadi najis. Makanya hukumnya najis, artinya enggak boleh untuk apa-apa. Itu kalau air kurang dari 2 kula. Tapi kalau air lebih dari 2 kula, walaupun terkena najis, asal nggak berubah baunya, warnanya, kemudian rupanya, rasanya, maka itu tetap suci. Lah air bisa disebut 2 kula kalau ukurannya sudah mencapai berapa? Panjangnya berapa? Panjangnya 60, tingginya 60, lebarnya 60 cm. Itu airnya penuh ya. Nanti wadahnya 60, airnya sedikit, sama saja bohong. Jadi airnya itu yang tingginya, lebarnya, panjangnya 60 cm. Itu namanya air 2 kula. Baru air itu mutlak suci, bisa untuk wudhu, bisa untuk mandi, dan lain sebagainya. Ini bab toharoh pasal yang ke-1. Pasal yang kedua tentang istinja.